Ceban, cerita Babe Ridwan. Assalamualaikum, Be. Salam. Dan tahun ini kan tahun udah mau nutup nih. Iya. Mau tahun udah mau baru lagi nih. Iya. Bagaimana nih masyarakat Betawi ini ngerayain tutup tahun? Nggak pernah. Ya kan, kecuali kan perayaan tahun baru startnya zaman Bang Ali Sadikin gubernur. Oh, tahun 66. Sebelum-sebelumnya ada. Sebelumnya zaman Bung Karno yang kita meriah ya dengan menjelang 17 Agustus. Oh, tahun baru sendiri nggak dirayain? Nggak kita rayain. Apa karena itu model barat? Bukan model barat, kita nggak perlu merasa nggak perlu aja merayakan itu. Oh, gitu. Apa perlunya? Oh, gitu. Kalau 17 Agustus dulu orang pada keluar semuanya karena Kali Ciliwung dihiasi dengan lampu. Benar, ada perahu-perahu, ada perahu segala macam. Iya. Kita rayakan itu 17 Agustus ya? 17 Agustus. Kalau tahun baru nggak ada ya? Kagak ada. Oh gitu. Kenapa sekarang jadi rame ya? Iya. Mulai dari kapan tuh? Bang Ali Sadikin tahun 66. Oh, dimulai ada? Iya, mulainya pakai main petasan di Harmoni pusatnya. Oh gitu. Oh, jadi terus ya. Apa karena kita juga kan biasanya kita nih kita ini orang kita ini Betawi ini biasa kan masalah kehitungan tahun-tahun Islam apa puasa. Bukan soal itu, kita nggak ada kepentingannya dan nggak ada tradisinya. Nggak ada tradisinya. Nggak ada. Sedangkan orang-orang Belanda sendiri itu waktu dia cuma pesta terbatas lingkungan dia, di rumah-rumah, di mana-mana gitu. Iya, nggak ada yang masal, nggak ada ya. Nggak ada. Baru zaman Bang Ali. Tuh, iya, baru ya. Iya. Lagi barengin pakai malam muda mudi mungkin begitu kali ya. Itu dia namanya malam muda mudi itu dia. Oh, iya. Ya, juga apa ya? Ulang tahun apa ya? Ulang tahun Jakarta katanya waktu itu kan banyak panggung tuh 22 Juni. Oh, dia ada zaman itu zaman gubernur dari Bang Ali ya. Bang Ali ya. Fauzi pada merayakan. Iya. Dari mana itu? Ya itu dia pertanyaan saya, yang dirayain apanya? Janjian apa? Bukan deh. Kalau mau dirayakan adalah 21 Agustus 1921. Kalau tanggal 22 Juni 1527 yang mereka pakai nggak ada apa-apa, kita lagi membangun Pelabuhan Sunda Kelapa kedua. Oh itu nggak ada. Coba deh jelaskan sama saya ada apa. Katanya itu waktu Jakarta lagi dikuasain Portugis, terus diserang dan direbut balik. Tahun berapa kan nggak bisa jelaskan. Fathahillah kemarin itu tahun 1540 bukan 1527. Dia mencoba menyerang Majakatera, dihajar balik oleh Waitem, pasukan Waitem. Jadi Majakatera, Jakarta, iya. Nggak ada Jakarta ya? Kagak ada, dari mana datangnya itu barang. Jadi justru yang populer tuh di masyarakat tuh taunya Jakarta, nggak ada. Nggak ada ya. Negeri ini, kota ini nggak pernah bernama Jakarta. Kapan? Oh. Kalau sejarah kan harus dibuktikan tahun berapa. Jakarta bener. Jakarta, iya. Agak timbul itu namanya. Iya. Kan kalau kita lihat di litografi Portugis, itu kan selalu ada sandarnya perahu-perahu layar Portugis, di latar belakangi pelabuhan, terus ada bukit-bukit, di atasnya ditulis tuh Jakarta, gitu. Dia pakai transkripnya Tompires 1512 ini yang dia pakai. Jakarta ya? Jakarta. Iya. Bukan ya? Jadi Jakarta. Jakarta. Dari mana ya dapat Jakarta? Nggak tahu dia mau di mana, kita nggak tahu. Bener, bukan ada tuh. Soalnya nggak ada yang buang juga, siapa yang mumpung. Jadi nggak ada itu. Jadi kalau mau jadikan hari ulang tahun yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
hari penertanganan, perjanjian Jakarta, bukan tempat lain. Jakarta dengan Portugis. Oh iya. Janji. Iya yang perjanjian. Perjanjian buat apa tuh? Portugis dia menginvestasi sudah lama kedua, and then Portugis mendapat fasilitas pelabuhan, dia dikasih gudang sendiri dan sebagainya. Itu yang disebut gudang lada itu kan buat Portugis. Itu nggak ada. Jadi Portugis juga kagak ngejajah ya kemarin? Kagak ada. Mana bisa nama kampung-kampung di Jakarta nama Portugis kalau dia penjajah? Coba saya mau tanya sama ente, ada nama kampung berbau Belanda di Jakarta? Kagak ada. Ada benar. Kagak ada. Jadi kalau banyak Portugis itu kemari ya, untuk dagang bisnis. Di mana-mana dia datang untuk bisnis kecuali di daerah Sulawesi Utara ya. Ada kelas di situ. Di sini nggak ada. Oh dia kelas Sulawesi. Ya di sini nggak ada. Kagak ya. Dagang kalau di Jakarta dia dagang apa ya? Dia dagang artinya banyak sekali merchandise di sini. Antara lain lada itu. Cuma lada doang deh. Bukan doang. Di samping lada, di sini juga kan ada menghasilkan keramik. Orang-orang Kampung Buni Bekasi kan keramiknya hebat. Gerabah itu loh. Itu yang bikin tong. Itu orang kita. Keramik itu. Iya. Dibayar jarang. Jadi itu keramik dibawa sama dia. Iya kan jadi untuk keperluan. Komoditas dagang. Iya. Itu komoditas. Banyak yang dia bisa. Antara itu lada, keramik dia bawa dari kita. Kemudian kerajinan lain. Ya termasuk ini barel tong-tong itu kan dari kita juga kan banyak sepanjang ya daerah Kerawang rotan dijadikan itu banyak dari kita bukan lada aja kayak gitu, bukan cengkeh ya kira-kira gitu ya. Model guci bikin kali ya. Guci ada yang dari Cina, tetapi dari sini juga ada. Iya. Karena tanah kita bagus, terutama di daerah Priuk. Oh gitu. Daerah Priuk yang bagus. Jadi gini ya, kita cerita sedikit Priuk. Kenapa seolah-olah Priuk itu dianggap bukan Jakarta? Seolah-olah karena administrasi Priuk di bawah ini yang orang Salahkan Negara. Salahkan itu adalah Verlengste, bagian bawahan dari Kanjuruhan. Kanjuruhan itu di Malang. Bisnisnya adalah keramik. Lalu dia kirim orang kemari yang dikenal sebagai Aki Tirem untuk membangun Salahkan Negara, kerajaan bawahan. Jadi Salahkan Negara bukan nama kerajaan. Oh gitu. Salah di bawah, kata penghubung, negara power, jadi power di bawah, Nah, karena cukup lama ya kita lihat misalnya ya, kita belum banyak cerita tentang Priok ya. Ada Kampung Warakas. Kampung Warakas kan orang sakti. Oh, Warakas artinya sakti. Jadi Papango itu menurut saya itu migran Filipin. Papango. Migran Papango. Ya itu. Semper. Semper dia itu kontur jalan. Seperti sampur itu akses. Sampur Akses artinya akses masuk ke daerah Priok. Kalau jalan laut itu sampur, bukan Pelabuhan Priok, itu waktu belum dipakai karena terlalu dalam untuk kapal-kapal layar. Terlalu dalam. Nah, tapi kan kalau kita lihat setelah zamannya Pasar Gambir, tahun baru dirayain juga nggak? Pasar Gambir nggak ada perayaan tahun baru, nggak ada ya? Tetap aja Pasar Gambir begitu. Pasar Gambir, kota Betawi. Kota Betawi. Kalau merayakan HUT Jakarta 22 Juni 1527 itu waktu nggak ada apa-apa ya, ada sejarah apa-apa, nggak ada suatu peristiwa ya, tidak ada peristiwa
Tidak ada. Gitu. Yang ada justru 21 Agustus 1521. Itu ada perjanjian. Ada perjanjian. Tanda tanganin. Ditandatanganin dengan Portugis, perjanjian dagang. Iya, yang tanda tangan tuh pihak Portugis, saudagar-saudagarnya. Karena kapitalnya dia kumpulin. Iya. Untuk apa? Ngebangun tuh. Ya kamar dagang deh. Iya. Kemudian dari pihak Betawi 2, yaitu di situ ditulis Sabandar Wa. Iya. Hitamnya nggak pakai. Tanda tangannya Wow doang. Kemudian Patih Mundari. Tambahin tandem, dia sekutu. Satu lagi adalah yang namanya Samyam. Samyam itu artinya utusan. Dia utusan dari pengacara. Pengacara itu zaman kan orang-orang Greek. Yunani sebagai saksi dan mendapat perjanjian itu. Pangeran. Kagak ada kerajaan lain ikut perjanjian ini, dan duitnya juga dikasih kita, bukan ini. Oke. Ya, saya rasa begitu ya. Mudah-mudahan aja bisa paham. Jadi kita sedikit-sedikit paham menentukan tanggal-tanggal peringatan itu secara historis harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan asal ngablak aja. Oh, kapan nih? Oh, 22 Juni dari mana? Dari mana? Apa Portugis ngejajah diusir? Diusir siapa? Kapan Portugis di Jakarta ngejajah? Kapan dia bikin benteng? Nggak ada, dia dagang di sini.